Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Aprilia dengan NPM 2517052036 dari kelas SIA. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dan jawaban saya. Untuk pertanyaan saya yaitu, mengapa pada metode direct mapping untuk memastikan apakah suatu alamat memori ada di cache diperlukan perbandingan teks selain line? Dan untuk jawabannya itu ada di opsi yang pertama, karena line hanya menunjukkan posisi sedangkan tag memastikan identitas blok. Dan penjelasannya yaitu, pada direct mapping, alamat memori dibagi menjadi 3 bagian, yaitu word, line, dan tag. Line ini hanya menunjukkan posisi fisik di cache. Misalnya, jika ada 16 line nih, alamat itu hanya menunjukkan line keberapa yang harus dicek. Namun, line tidak bisa memastikan blok memori mana yang ada di sana, karena pastinya banyak blok berbeda yang bisa dipetakan ke line yang sama. Sedangkan tag ini berfungsi sebagai identitas unik dari blok. Dengan membandingkan tag pada alamat memori dengan tag yang tersimpan di cache, kita ini bisa memastikan apakah blok yang ada di line itu emang benar blok yang kita cari atau bukan. Jadi dapat disimpulkan di sini tuh line ini menentukan posisi di cache, sedangkan tag itu memastikan identitas blok. Tanpa membandingkan tag, prosesor ini bisa salah membaca data karena blok lain bisa aja menempati line yang sama. Untuk opsi yang kedua ini salah karena tag itu bukan untuk memilih port, melainkan untuk membedakan blok memori yang berbeda pada line yang sama. Dan untuk opsi yang ketiga juga itu salah karena tag ini tidak menentukan ukuran cache, melainkan hanya berfungsi sebagai identitas blok saja. Lalu opsi yang terakhir salah juga karena ukuran blok itu tidak ditentukan oleh tag, tetapi oleh bagian word yang menunjukkan posisi byte atau word dalam suatu blok itu sendiri. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 mengenai internal memory. Pertanyaannya yaitu, mengapa DRAM memerlukan proses refresh sedangkan SRAM tidak? Dan untuk jawabannya ada di opsi yang pertama, yaitu karena DRAM menyimpan data dengan kapasitor yang muatannya mudah hilang. Penjelasannya yaitu, DRAM menyimpan setiap bit data dalam kapasitor. Muatan listrik pada kapasitor akan berkurang seiring waktu, sehingga perlu disegarkan secara berkala agar data tidak hilang. Untuk opsi yang kedua itu salah, karena DRAM itu justru menggunakan lebih sedikit transistor, bukan lebih banyak. Opsi ketiga juga salah karena SRAM ini tidak menggunakan kapasitor sama sekali. Ia memakai flip-flop dari beberapa transistor. Dan untuk opsi yang terakhir itu juga salah karena SRAM tetap membutuhkan daya agar data tidak hilang karena SRAM ini masih bersifat volatil. Selanjutnya pertanyaan nomor 3 mengenai external memory. Untuk pertanyaannya yaitu, RAID menggunakan redundant capacity untuk menyimpan informasi parity. Apa fungsi dari informasi parity ini? Dan untuk jawabannya itu ada di opsi yang kedua, yaitu menghitung checksum yang bisa digunakan untuk memperbaiki data jika salah satu disk gagal. Untuk penjelasannya yaitu, informasi parity digunakan untuk menghitung checksum yang memungkinkan sistem memulihkan data ketika satu disk gagal. Jadi, parity bukan salinan data tapi perhitungan logis yang menjaga keandalan sistem RAID. Untuk opsi yang pertama salah karena parity tidak menyimpan salinan penuh data. Yang menyimpan salinan penuh data itu adalah fungsi RAID 1 atau mirroring. Lalu opsi yang ketiga itu juga salah karena redundant capacity itu bukan ruang kosong, justru itu digunakan untuk menyimpan parity. Dan opsi yang terakhir itu juga salah karena parity bukan untuk mempercepat penulisan, malah bisa sedikit memperlambat karena perlu menghitung checksum setiap kali menulis data. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.